فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil hadis yang ke-44, hadis yang agung dan butuh upaya keras untuk bisa mewujudkannya, ya kawan. Nah, dan harus diupayakan, karena seorang tidak akan mencapai kesempurnaan iman sampai mewujudkan hal tersebut. Baik. Sebelum kita lanjutkan, yang hafal hadis iqra. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya atau sebelumnya. Indak ya Adam. Hadis yang baru saja disetorkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Maknanya bagaimana? Ahsan, yaitu la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai di sisinya, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan dari manusia secara keseluruhannya. Nah, jadi tidak akan sempurna sampai mengedepankan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecintaan terhadap semua manusia yang lain. Bahkan terhadap diri sendiri pun harus kita kedepankan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, babud dalil ala tayyib. Ini bukan perkataan Imam Muslim, apa? Di sini bab ad-dalil ala anna min khisalil iman an yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair.
Sama tidak dengan tabwib Imam Nawawi? Sama. Baik, berarti ini perkataan Imam Nawawi. Bab dalil bahwasanya termasuk dari sifat-sifat keimanan adalah mencintai untuk saudaranya muslim apa yang dia cintai untuk diri sendiri berupa kebaikan. Dan bab ini akhwat, bab yang sangat penting, apalagi di zaman banyak sekali saling hasad menghasati, saling membenci, saling memusuhi. Di antara sebabnya karena lalai tentang kandungan hadis yang akan kita baca ini. Perhatikan, kita baca dulu hadisnya. Qala al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Ibn Bashar. Telah kita lewati sama persis dengan sanad sebelumnya. Bundar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far Gundar. Qala haddatsana Syu'bah Abu Bistam Amirul Mukminin fil hadits. Qala sami'tu Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi yuhaddithu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sama ya kawan dengan sanad sebelumnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Di sini la yu'minu yang dinafikan adalah al-imanul kamil. Maka takdirnya la yu'minu imanan kamilan. Itu tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya atau dia mengatakan untuk tetangganya. Keraguan-raguan dari perawi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan tentunya. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya yang kita cintai ada pada saudara kita sebagaimana kita cintai itu ada pada diri kita, minal khair, berupa kebaikan. Sebagaimana dalam riwayat Nasa'i, juga dalam riwayat Abu Awanah. Kemudian riwayat kedua dalam Sahih Muslim ini kita ambil sekalian karena sama. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harb. Terus ulang-ulang. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id bin Farrukh At-Tamimi, yang dikenal dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, thiqatun mutqinun hafidh, imamun qudwah. Imam ikhwan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. An Husain Al-Muallim, nama beliau Husain Husain ibn Zakwan Al-Muallim Al-Audhi, thiqah tapi rubama wahim, seorang thiqah tapi terkadang keliru. An Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Bedanya dengan riwayat sebelumnya, ikhwan, di sini ada penegasan sumpah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan penguatan. Karena di antara fungsi sumpah adalah untuk apa? Untuk takkid wa taukid, untuk menguatkan apa yang mau disampaikan. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya atau untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Nah, ini makna singkat dari hadis. Nah, sekarang kita perhatikan akhwan kandungan dari hadis yang agung ini. Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan tentang perkara yang dengannya seorang hamba akan bisa mencapai kesempurnaan iman. Dan kapan saja hal itu tidak diwujudkan oleh seorang hamba, maka dia tidak akan bisa mencapai kesempurnaan iman. Nah, oleh karena itulah butuh setiap muslim maupun muslimah mengupayakan. Dalam riwayat Muslim ini, ikhwan, kalau kita perhatikan tadi dua riwayat, kedua-duanya ada keraguan-raguan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarih. Demikian pula pada riwayat kedua, li jarih aw qala li akhihi, ada keraguan-raguan dari perawi. Dan keraguan-raguan ini hilang atau tidak disebutkan pada riwayat Bukhari. Karena dalam riwayat Bukhari dengan lafaz jazm, dengan lafaz pasti tegas bahwasanya Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Jadi lafaz yang rajih dari riwayat yang ada padanya keraguan ini adalah lafaz apa? Li akhihi. Kenapa? Karena itulah riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari tanpa adanya syak. Makanya seorang ketika menghafal hadis ini, ikhwan, ya ambil lafaz yang pasti. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Poin pertama yang harus dipahami dari hadis ini pada lafaz la yu'minu ahadukum tadi yang dinafikan apa? Yang dinafikan apa, Zakaria? Imanun kamil. Nah, iman yang sempurna yang ditiadakan. Jadi jangan sampai salah ketika nanti antum menerjemahkan. Kalau antum terjemahkan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya dan seterusnya, ini kurang dalam menafsirkan. Akan menimbulkan makna salah bagi orang-orang yang hanya mencukupkan membaca terjemahan seperti itu. Nah, perkara kedua, perhatikan pada lafaz hatta yuhibba li akhihi. Salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai mencintai untuk saudaranya, li akhih. Nah, dan akhun yang dimaksud di sini, ikhwan, akhun fil iman, saudara di atas keimanan, bukan sekedar saudara karena nasab atau saudara karena kerabat, tapi saudara di atas keimanan. Oleh karena itulah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan bab li akhihil muslim, an yuhibba li akhihil muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya, mencintai untuk saudaranya muslim, sehingga memiliki cakupan yang luas, ikhwan. Nah, memiliki cakupan yang luas. Bahwasanya di antara perkara yang sangat dianjurkan di dalam agama kita untuk bisa mencapai kesempurnaan iman
adalah apa? Mencintai untuk saudara kita sesama muslim apa-apa yang kita cintai untuk diri kita berupa kebaikan. Bahkan dalam riwayat di luar as-sahih, akhwan, yaitu dalam riwayat Ibnu Hibban, lafadznya la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Ini menjelaskan bahwasanya yang dinafikan adalah apa? Kesempurnaan iman. Tidak akan seorang hamba mencapai hakikat keimanan yang sempurna sampai bersifat dengan sifat tadi. Nah, dan kecintaan yang dimaksudkan di sini hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini poin ketiga yang juga harus dipahami dengan baik. Karena jangan sampai seorang memahami, oh berarti kalau dia itu orangnya suka main, ya ayo ajak temannya main. Aku suka main, aku juga pengen temanku ikut main. Kemudian, nah, aku suka nonton film, maka aku mencintai saudaraku juga ikut bisa nonton film, diberikan tiket, diberikan sarana. Ini bukan makna hadis. Nah, ini bukan makna hadis. Kenapa? Karena makna hadis adalah apa? Mencintai kebaikan ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu ada pada diri kita. Ini minal khair, lafaz ini penting, akhwan. Nah, bahwasanya yang kita cintai ada pada saudara kita itu adalah al-khair. Dan al-khair adalah kalimatun jami'atun ta'ummut ta'at wal mubahat ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ini cakupan kata al-khair. Kebaikan yang dimaksud adalah kalimatun jami'ah ta'ummut ta'at, yaitu kata yang mencakup semua bentuk-bentuk ketaatan, itu kebaikan. Wal mubahat ad-dunyawiyah, juga perkara-perkara mubah dari perkara dunia masuk dalam cakupan hadits ini. Misalnya, nah, dia sedang makan enak, saudaranya tidak punya uang untuk beli, kita juga suka untuk apa? Memberi saudara kita sebagaimana kita suka diberi. Sebenarnya kita senang untuk apa? Untuk bisa makan, maka juga saudara kita upayakan untuk bisa makan. Demikian. Ini contoh untuk mubahat duniawiyah. Hal-hal yang mubah berkaitan dengan duniawi. Juga bab al-ukhrawiyah, perkara-perkara yang terkait akhirat. Kita mencintai, kita suka, akhwan, untuk mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan. Maka demikian pula kita mengharapkan dan mencintai saudara kita bisa meraihnya. Baik. Dan ini kalau kita perhatikan, akhwan, para talabatul ilm, para da'i ilallah harus betul-betul menancapkan pada dirinya hal tersebut. Nah, itu mengupayakan kebaikan pada saudara kita sebagaimana kita suka kebaikan itu ada pada diri kita. Kenapa? Karena banyak manusia ketika bermuamalah yang dia upayakan adalah kebaikan diri sendiri walaupun dia menzalimi orang lain. Yang penting aku bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebaikan walaupun orang lain yang menjadi korban. Ini bukan sifat mukmin yang sempurna imannya, akhwan. Taib, bahkan mukmin yang sempurna imannya tadi sebagaimana suka untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan, maka mengupayakan juga saudara kita mendapatkan kebaikan. Nah, dan dikatakan oleh
Al-Qari rahimahullahu taala, ikhwan, wa yuqal al-mahabbah huna hiya mujarradut tamannil khair li akhihil muslim. Ini minimalnya. Nah, yaitu kita suka, kita mencintai kebaikan ada pada saudara kita. Itu minimalnya adalah apa? Sekedar tamanni, yaitu berharap kebaikan untuk saudaranya muslim. Kalau berharap saja tidak mampu, ikhwan, menunjukkan buruknya hati dia. Maka dikatakan oleh beliau, fala ya'suru dzalika ila 'alal qalbil sakim ghairil mustaqim. Dan ini tidak akan sulit kecuali atas seorang yang kalbunya sakit. Sulit untuk mewujudkan ini kalau seorang kalbunya sakit, ikhwan. Hatinya sakit, tidak lurus. Yang ada cuma dengki, hasad. Bagaimana mau mengharapkan kebaikan bisa didapatkan oleh saudaranya muslim? Wong yang sudah mendapatkan kebaikan saja dia berupaya agar hilang, ya kan? Ini orang yang hatinya berpenyakit. Maka faidah ini bagus. Ya, al-mahabbah huna hiya mujarradu tamannil khair li akhihil muslim. Itu minimnya. Antum, nah, minimalnya, ikhwan, untuk bisa memenuhi hadis ini apa? Yaitu mengharapkan kebaikan untuk saudaranya sama muslim. Walaupun mungkin untuk mengupayakan itu tidak mampu. Karena kita juga punya kebutuhan, punya urusan-urusan masing-masing. Tapi berharaplah untuk seorang muslim atau kaum muslimin yang lain juga bisa mendapatkan kebaikan. Baik. Dan bagaimana hal ini bisa terwujud, ikhwan? Dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, wala yatimmu dzalika illa bitarkil hasadi wal ghilli wal hiqdi wal ghish wa kulluha khisalun madmumah. Ini lawan yang akan menghalangi seseorang bisa mewujudkan dan beramal dengan hadis yang sedang kita pelajari. Ya, seorang tidak akan bisa sempurna dalam mewujudkan itu, ikhwan, kecuali dengan meninggalkan hasad. Apa itu hasad? Indahnya Mukasha. Nah, ahsanta. Hasad adalah apa? Karahiyatu husulil khair lil ghair, yaitu ketidaksukaan didapatkannya suatu kebaikan untuk orang lain. Dia tidak suka kebaikan ada pada orang lain. Ini sudah hasad, sekedar tidak suka. Kenapa dia yang dapat? Nah, sama-sama sedang berupaya, kemudian yang dapat berhasil saudaranya, dia tidak suka. Kenapa dia yang dapat, bukan aku? Ini sudah hasad. Dan yang parahnya kalau sampai apa? Tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Kalau sampai dia berangan-angan hilangnya nikmat itu dari orang lain, maka ini sudah hasad yang akut, hasad yang parah. Nah, jelas hasad bertentangan dengan sifat yang sedang kita pelajari ini. Karena tidak mungkin seorang hasad kok berharap kebaikan pada orang lain. Dia saja kebaikan itu ada tidak suka. Ya tidak, Muhammad. Nah, wal ghil wal hiq wal ghish. Ada apa? Ghil, yaitu gondok, kedengkian pada dirinya. Gondok lah bukannya. Gondok, tahu gondok? Enggak senang, jengkel, kedengkian pada saudaranya. Seorang kalau ada padanya kedengkian pada saudaranya, mesti tidak berharap kebaikan pada dirinya, bahkan mungkin dia semoga cepat mati misalnya,
semoga jatuh. Ini saudara yang badannya ada ghil wal haqd wal ghish. Kemudian ada padanya ghish, yaitu apa? Naam, sifat dusta, sifat untuk menipu, curang. Ini masuk pada ghish. Dia ingin mencurangi saudaranya. Nah, mesti dia orang yang curang seperti ini tidak akan mungkin berharap kebaikan ada pada orang lain. Naam. Wa kulluha khisalun madmumah, dan semuanya adalah sifat-sifat yang tercela. Naam. Dan ini juga ditegaskan oleh para imam yang lain, akhwan. Al-Hafidz Ibnu Rajab juga tegaskan, wa inna ma yuhibbur rajulu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi idza salima minal hasadi wal ghilli wal ghishi wal hiqdi wa dzalika wajib. Ini faidah tambahannya. Beliau tegaskan wa dzalika wajib. Hanyalah seorang bisa mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk diri sendiri apabila dia selamat dari hasad, dari kedengkian, dari kebencian, dari sifat curang, dan itu adalah wajib. Wajib untuk kita menyelamatkan diri dari sifat-sifat buruk ini. Nah, taib, karena al-mu'min akhul mu'min. Maka ikhwanifillah, perangi sifat-sifat tersebut untuk seorang hatinya terhadap saudaranya sama muslim itu bersih. Nah, hatinya bersih. Dan itu nikmat. Nikmat seorang tidak memendam kedengkian, memendam hasad kepada saudaranya. Di dalam hati tidak ada yang seperti itu. Selamat dari hasad, selamat dari sifat dengki. Nah, itu nikmat. Nikmat. Baik. Oleh karena itulah di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah adalah dicabutnya ghil di dalam hati-hati kaum mukminin penghuni surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari dada-dada mereka apa? Ghil, kedengkian, kebencian. Maka bersihkan. Nah, seorang kalau mampu membersihkan itu dari kalbunya, itu dia mendapatkan nikmat di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Kalau kita perhatikan para imam, mereka telah mencontohkan pada perkara ini, akhwan, contoh yang luar biasa. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, inni la amurru bil ayati minal Qur'an fa afhamuha fa awaddu anna an-nasa kullahum fahimu minha ma afham. Ini contoh bagaimana beliau mengharapkan kebaikan pada kaum mukminin sebagaimana dia mendapatkan kebaikan itu. Ini contoh penerapan hadis, kawan. Kita melihat contoh dari para salaf. Kata Ibnu Abbas, sungguhnya aku melewati suatu ayat dari Al-Quran kemudian aku bisa memahaminya. Berarti kebaikan atau bukan ini, Mujahid? Nah, mendapatkan pemahaman dari suatu ayat. Kebaikan yang luar biasa. Fa'awaddu annan nasa kullahum fahimu minha ma afham. Maka aku berharap, berangan-angan. Aku berangan-angan manusia secara keseluruhan bisa memahami dari ayat tersebut seperti yang aku pahami. Paham? Nah, berarti tadi persis dengan makna hadis yang kita lewati, yaitu berangan-angan kebaikan didapat oleh saudaranya kaum muslimin. Di sini Abdullah bin Abbas berangan-angan
kaum mukminin secara keseluruhan bisa memahami seperti apa yang dia pahami terhadap ayat itu. Juga riwayat yang lain akhwan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan wadidtu anna an-nasa kullahum ta'allamu hadzal ilma. Aku berharap manusia secara keseluruhan mereka bisa mempelajari ilmu ini. Itu ilmu din. Walam yunsab ilayya minhu syai', dan tidak dinisbahkan kepadaku dari ilmu itu sedikit pun. Dalam artian tidak usah nyebut-nyebut Syafi'i, yang penting semuanya sudah paham. Beliau berharap manusia keseluruhan bisa paham terhadap agamanya. Ini juga menunjukkan pengamalan terhadap hadis yang agung ini. Nah, ini contoh ikhwan dari para a'immah kita untuk kita jadikan teladan. Sehingga seseorang ketika mendapatkan suatu faedah, jangan sampai bakhil kemudian biar aku saja yang tahu. Faedah ilmiah ketika dia sampaikan tidak akan berkurang, bahkan semakin bertambah. Tapi pada sebagian orang yang jauh dari pengamalan hadis ini, ketika mendapatkan suatu faedah inginnya biar aku saja yang tahu. Nah, dia catat, dia simpan gembira dan tidak ingin diberikan kepada saudaranya. Suruh cari sendiri, aku nyarinya sulit. Nah, misal. Baik. Ini penting karena sungguh akhwan, kita hidup di zaman yang banyak manusia mengedepankan sifat egois. Egois itu bertentangan dengan hadis yang sedang kita pelajari. Tapi hendaknya seorang muslim maupun muslim memiliki sifat itsar, mampu mengedepankan saudaranya pada perkara duniawi. Nah, menginginkan kebaikan pada saudaranya sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Baik, makanya keluar dari cakupan hadis ini keinginan orang-orang fasik agar yang lain juga ikut bejat seperti dia. Nah, karena orang-orang fasik, para pelaku keburukan juga menginginkan orang-orang seperti dia. Bahkan mungkin berharap semuanya seperti dia sehingga sehingga tidak ada yang mengingkarinya. Nah, ini tidak masuk dalam cakupan hadis. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, akhwan, hadis ini padanya penunjukan dan bimbingan untuk kaum muslimin bersifat tawadhu. Bersifat tawadhu. Kenapa? Karena apabila dia mencintai kebaikan ada pada saudaranya, ini menunjukkan dia itu terbebas dari sifat sombong, dari sifat hasad, dari kebencian dan akhlak-akhlak yang buruk. Dan dengan demikian dia akan dihiasi dengan sifat tawadhu, sifat lembut dan akhlak-akhlak yang utama. Nah, maka wujudkan ini. Seorang kalau memperhatikan satu hadis ini biidznillah, nah, ketika dia mengupayakan untuk menerapkan dengan betul, ikhwan, akan didapati kenyamanan hidup dalam bermuamalah yang luar biasa. Dan yakin akan mendapatkan barokah yang banyak. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Dan terkhusus para talabatul ilm. Demikian pula ikhwani ma'syara ahli sunnah. Sebagaimana kita bersyukur atas nikmat hidayah, nikmat berjalan di atas manhaj salafiyah, maka berupaya juga berharap saudara-saudara kita juga bisa berjalan di atas manhaj yang hak ini, bisa istiqamah di atasnya sebagaimana kita berharap kita sendiri bisa istiqamah. Tidak menyukai, tidak gembira dengan ketergelinciran yang ada pada saudaranya, bahkan berupaya untuk dia yang pertama kali membenahi, menasihati
dengan cara yang paling bagusnya. Dengan cara yang paling bagusnya, karena hakikat nasihat iradatul khair lil mansuhilah. Hakikat nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati, bukan sekedar untuk melampiaskan bahwasanya dirinya itu lebih. Karena terkadang manusia, kawan, di antara talbis iblis dalam masalah nasihat, ketika menasihati dia mengangkat dirinya. Dia angkat dirinya, merasa dirinya lebih, merasa dirinya bersih, sehingga apa? Mengingkari dengan sewenang-wenang. Ini termasuk talbis iblis. Tapi hendaknya tadi dibangun di atas mahabbah. Karena beda nasihat yang seorang mengeluarkannya, kawan, dengan hati yang bersih, betul-betul menginginkan kebaikan ada pada saudaranya, dengan apa? Dengan ungkapan kalimat-kalimat yang dia mengakunya nasihat, tapi pada hakikatnya adalah untuk menjatuhkan, untuk pelampiasan, dan untuk menunjukkan dirinya itu lebih dari orang yang dinasihati. Dan ini penting untuk kita benahi. Taib iradatul khair lil mansuhilah. Makanya kalau kita tahu hakikat nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati, berarti upayakan jalan yang terbagus. Nah, termasuk diantaranya doa. Nah, doa bagi mereka-mereka yang kita harapkan kebaikan untuk bisa didapatkannya. Makanya perhatikan, orang-orang yang beriman, di antara doa mereka mengharapkan kebaikan bagi kaum mukminin yang lain. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yaqulun, mereka mengucapkan seperti itu. Nah, rabbana ighfir lana, meminta ampunan untuk diri sendiri. Kemudian untuk siapa? Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Nah, baik. Minta diampuni diri sendiri, minta diampuni saudara-saudara kita yang mendahului di atas keimanan. Jangan engkau jadikan di hati-hati kami itu ghil, kebencian, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Doa ini agung, ya kawan. Termasuk sifat dari kaum mukminin yang utama. Dan juga kalau kita perhatikan bentuk pengamalan dari apa? Hadis ini, ya tidak? Berharap kebaikan ada pada saudaranya sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Nah, maka antum para talabatul ilm ketika mendapatkan suatu faedah, mendapatkan suatu ilmu, mendapatkan kemampuan hafalan, jangan sampai apa? Jangan sampai digelincirkan oleh syaitan sehingga kemasukan hasad. Nah, kemasukan hasad dalam artian tidak mau membantu saudaranya untuk mereka bisa mendapatkan kebaikan juga, atau membenci, tidak suka saudaranya dapat kebaikan. Oh, hafalannya Masya Allah lebih dahulu. Nah, dia menghatamkan Al-Quran lebih dahulu, tidak suka, jengkel. Nah, ini hasad, bertentangan dengan hadis yang sedang kita pelajari. Hati-hati. Tak butuh kalian bersaudara, nah, ta'awun di atas kebaikan, saling bantu-membantu, akhwan. Makanya, nah, saling mentasmi' itu adalah upaya untuk mengamalkan hadis ini. Nah, satunya membaca, satunya menyimak, membetulkan, kemudian nah, meluruskan yang salah-salah, kemudian menagih. Menagih pun bentuk dari kebaikan. Tagih, hari ini belum setoran, ditagih. Sebagaimana dia kalau kredit tidak setoran, ditagih. Ya, yang hari ini belum setorannya Pak, sudah setoran hilir. Nah, ahsan. Taib. Kalau di daftar bukunya belum ada setorannya,
ditagih. Maka juga mumpung ingat kepada para ikhwah yang menyimak di pagi, ta'awun dalam mentasmi', diperhatikan kalau untuk yang jadwal siang kok kosong, segera disuruh ke tempat saya besok mulai pagi ya. Misalnya kok yang jadwal siang kosong, tidak ada tulisannya dia setoran apa, yang kewajiban setor setengah juz. Habis setor yang baru suruh ke tempat saya. Untuk diberi kebaikan, diberi hadiah. Taib. Ini juga ta'awun, mengharapkan kebaikan ada pada saudaranya, kawan, sebagaimana kebaikan itu ada pada diri kita. Taib, maka ini wujudkan karena sangat erat kaitannya dengan iman. Sangat erat kaitannya dengan keimanan. Demikian pula disebutkannya lafaz lijari. Ini juga iltifat bagi kita untuk kita toleh. Di antara saudara sesama mukmin ikhwan yang juga memiliki hak besar adalah jar, adalah tetangga. Tetangga. Sampai-sampai Jibril berwasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tetangga, seperti hampir-hampir tetangga itu mau diberi warisan. Lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus menerus Jibril memberikan wasiat tentang masalah tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan mewarisi harta. Karena pentingnya masalah bertetangga, ya kawan. Maka amalkan betul-betul hadis ini dalam kehidupan bertetangga juga. Mengharapkan kebaikan sebagaimana kita ingin kebaikan. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Sebagaimana kebaikan itu ada pada diri kita, kita juga berharap ada pada tetangga kita. Biidznillah akan tercapai kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan bertetangga. Karena itu juga min khisalil iman. Tayyib. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa fi riwayatin falyuhsin ila jarih. Wa fi riwayatin fala yu'dhi jarah. 3 lafaz saling berkaitan. Siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Maka jangan saling hasad menghasati. Jangan sampai ada rasa kebencian. Apalagi kita, akhwan, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di atas tujuan yang mulia. Kita berkumpul bukan untuk mencari dunia. Karena sungguh kalau kita berkumpul untuk mencari dunia, akhwan, tempat ini bukan tempat yang kurang, yang menjanjikan. Kalau niatannya untuk mencari dunia. Tapi kita berkumpul bukan untuk itu. Kita berkumpul untuk sama-sama ta'awun agar bisa istiqamah di atas agama Allah. Kita berkumpul untuk bisa mempelajari agama Allah, untuk ta'awun di atas dakwah ilallah. Maka berbagus untuk mewujudkan itu. Ini sudah nikmat, kemudian dijaga dengan bagusnya dalam kehidupan bertetangga. Jangan sampai seorang menyimpan kebencian, kedengkian, hasad. Kenapa? Karena itu hanya akan mengotori dan membuat kita tidak nyaman dan hati kita tidak sehat. Yakin itu. Tapi seorang yang terjauhkan dari sifat-sifat tadi nyaman. Bersabar ketika ada hal-hal yang tidak nyaman dari tetangganya, dan dia menjaga diri untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan seandainya ada. Kalau masing-masing seperti itu, mestinya tercapai kebaikan. Falyukrim jarah, muliakanlah tetangganya. Dalam riwayat yang lain, falyuhsin ila jarih, berbuat baiklah kepada tetangganya. Kemudian riwayat yang ketiga, fala yu'dhi jarah, kalau tidak mampu memuliakan, tidak mampu berbuat baik,
maka pilihannya fala yu'dzi jarah, jangan menyakiti tetangganya. Para santri juga tetangganya ya tetangga samping kamarnya itu, samping ranjangnya itu tetangga. Nah, saya juga tetangga kalian. Jadi kalau waktu-waktu istirahat siang jangan ribut. Nah, tayyib, kita bertetangga, asrama kalian samping rumah saya. Nah, tayyib. Nah, maka saling menjaga. Nah, fala yu'dzi jarah, jangan mengganggu tetangganya. Maka juga hal penting di antara perkara yang banyak terjadi di tempat-tempat yang seperti ini, ikhwan, di banyak tempat ketika berkumpul salafiyun pada suatu tempat, di antara hal yang rentan adalah apa? Adalah gangguan dari sisi anak-anak. Terkadang yang namanya anak-anak bermain, kemudian ada gangguan, mengganggu orang tua atau mengganggu tetangga. Maka ini juga butuh untuk seorang bersabar, yang pertama. Yang kedua, butuh ketanggapan dari para wali. Jangan sampai anak-anak kita menimbulkan gangguan. Maka butuh ta'awun di sini. Baik menegur dengan cara yang bagus, dimulai dari anak-anak kita. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mewujudkan hadis yang agung ini, ikhwan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ay minal khair. Nasallallahu taufiq wa sadad wa naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.